Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu di pagi hari ini. Jiwa kami sangat lapar dan haus ya Tuhan akan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, supaya kami sungguh dimampukan memahami firman-Mu dengan baik. Dan dengan pertolongan-Mu, pada saatnya firman-Mu berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ulangan pasal 8 ayat 11 dan Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10. Ulangan 8 ayat 11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi 6 Oktober 2020, Amnesia Rohani. Saudaraku, amnesia adalah istilah dalam ilmu kedokteran. Suatu kondisi ingatan atau memori seseorang yang mengalami gangguan. Sebuah kondisi di mana seseorang kehilangan ingatan, melupakan nama, informasi, atau peristiwa penting di masa lalunya. Penyebabnya bisa jadi karena kerusakan otak, mungkin karena benturan, ataupun karena peristiwa traumatis. Saudara-saudaraku, banyak sekali orang Kristen mengalami amnesia rohani. Sebuah wabah yang berbahaya yang bisa menjangkiti banyak orang percaya. Mudah sekali melupakan kebaikan Tuhan. Hal ini pernah dilakukan oleh mereka yang seharusnya hidupnya sungguh-sungguh kagum terhadap pertolongan dan kasih Tuhan. Tapi malah mereka mengalami amnesia rohani. Dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10, bagaimana angkatan baru Israel yang sudah menduduki tanah perjanjian Tuhan dengan begitu cepatnya melupakan perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Justru ketika mereka sudah di daerah yang Tuhan janjikan. Saudara, setelah Yosua pemimpin Israel yang menaklukkan negeri perjanjian itu tiada, muncullah generasi yang baru yang tidak mengenal Tuhan. Namun mereka bukannya tidak tahu Tuhan. Mereka tahu, namun hidup mereka menyimpang. Mereka sungguh meninggalkan hubungan pribadi bersama dengan Tuhan. Sangat ironi di sini saudaraku. Di saat mereka dalam sebuah keadaan yang lebih aman dan nyaman di tanah perjanjian itu, justru membuat mental generasi baru Israel itu jauh daripada Tuhan. Justru kondisi yang sudah sangat nyaman itu membuat mereka meninggalkan Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka dan yang disembah oleh generasi-generasi pendahulu mereka. Saudara, Rasul Paulus pun pernah menyorot tentang hal ini di Galatia. Dalam Galatia pasal 1 ayat 6 mengatakan, Paulus berkata, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain." Jemaat Galatia tahu Injil kebenaran, tetapi dengan mudah mereka meninggalkannya. Saudara-saudara, ini salah satu kondisi yang perlu kita waspadai dalam hidup ini. Sikap yang tidak menghormati Allah, melupakan perbuatan-perbuatannya. Terkadang ketika kita justru berada dalam kondisi yang nyaman, seperti ketika merasa kondisi finansial sudah sangat memadai, kondisi fisik dalam kondisi yang prima, merasa punya cukup banyak pengetahuan, merasa punya banyak pengalaman, merasa punya banyak pengaruh dan lain-lain sebagainya. Kalau ini tidak dikelola dengan baik, justru bisa menjadi peluang yang sangat buruk untuk menjauhkan kita daripada Tuhan, untuk tidak mengenal Tuhan. Dengan mudahnya
semua pemeliharaan Tuhan itu bisa dilupakan. Saudaraku, pantaskah kita yang hanya bisa hidup karena belas kasihan Tuhan ini memiliki rasa yang tidak hormat kepada Tuhan dan melupakan semua pertolongannya? Saudara-saudara, berhati-hatilah. Amnesia rohani bisa mengancam kita kapan saja. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami alami di pagi hari ini. Bantulah kami Roh Kudus, agar kami tidak mengalami amnesia rohani. Tolonglah kami Tuhan, supaya kehidupan kami terus tertata dengan baik dalam kasih Tuhan. Hari demi hari, bukannya kami melupakan Tuhan, tetapi kami semakin kagum akan kasih dan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Tambahkanlah hikmat-Mu ya Tuhan, biarlah hidup kerohanian kami semakin lebih sehat. Dengan demikian, kami bisa memperkenalkan atau mendemonstrasikan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, peliharakanlah kehidupan kami Tuhan, dalam aktivitas kami sejauh hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Ampuni kami Tuhan, dan terimalah doa kami, karena doa ini kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.